Petrus pukul 2:11 1 Petrus pukul 2:11 Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mendorong Anda, sebagai orang asing dan peziarah di dunia, untuk menjauhkan diri dari keinginan berdosa, yang berperang melawan jiwa Anda. 1 Petrus pukul 2:11 Pantang, sifat berdosa menginginkan apa yang bertentangan dengan roh, dan roh berlawanan dengan sifat berdosa. Mereka bertentangan satu sama lain, sehingga Anda tidak melakukan apa yang Anda inginkan. Galatia pukul 5:17 Orang Kristen harus memelihara rasa asing, perasaan tidak nyaman karena tidak terbiasa dengan keinginan berdosa. Mereka seperti musuh yang hidup dalam daging kita. Bahkan, dalam Roma 7, Paulus mengungkapkan sikap terhadap keinginan seperti itu dalam dirinya, seolah-olah keinginan seperti itu dipersonifikasikan sebagai orang asing yang hidup dalam dagingnya. Tantangannya adalah bahwa kita begitu akrab dengan diri kita sendiri sehingga kita secara alami merasa nyaman dengan keinginan apapun yang datang dari daging kita. Penyangkalan akan adanya keinginan-keinginan yang berdosa, kurangnya memerangi keinginan-keinginan seperti itu, merupakan indikasi bahwa seseorang berjalan menurut daging. Tetapi berjalan dalam roh itu seperti perang. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan sifat berdosa dengan nafsu dan keinginannya. Galatia pukul 5:24 ini tidak menyenangkan. Pengendalian diri sangat penting untuk pengudusan kita. Jika Anda tidak dengan sengaja mengendalikan diri Anda, dosalah yang akan melakukannya. Pertempuran terjadi di alam pikiran, kehendak, emosi, sikap hati dalam kaitannya dengan harapan dan keinginan seseorang, dan di alam roh dalam hubungannya dengan kesadaran dan intuisi. Karena itu perlu memurnikan pengertian dengan niat dan pengendalian diri untuk menerapkan firman, dan dengan sikap hati yang benar, menyesuaikan keinginan dan mencondongkan hati pada apa yang sesuai dengan firman, menempatkan harapan kita pada apa yang Tuhan telah berjanji, melepaskan harapan kita tentang apa yang tidak dijanjikan Tuhan, mengembangkan hati nurani yang sehat. Ibrani pukul 5:14 Adapun kelemahan daging kita, hindari apa yang mengarah pada dosa. Jika seseorang cenderung mabuk, jangan pergi ke bar. Jika seseorang bangga, maka simpanlah prestasimu untuk dirimu sendiri. Hindari sorotan dan jangan menyombongkan diri atau mencari pujian dari orang lain. Atau jika seseorang serakah, latih kedermawanan. Biasakan untuk melepaskan apa yang menahan Anda. Bagi orang Kristen, jika kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, Tuhan akan melakukannya. Tuhan mendisiplinkan orang-orang yang Ia kasihi dan menghajar setiap orang yang Ia terima sebagai seorang anak. Menahan kesulitan sebagai suatu disiplin, Tuhan memperlakukan Anda seperti anak-anak. Untuk apa anak laki-laki tidak didisiplinkan oleh ayahnya? Jika Anda tidak disiplin, dan semua orang disiplin, maka Anda adalah anak haram dan bukan anak sejati. Juga, kita semua memiliki orang tua manusia yang mendisiplinkan kita dan kita menghormati mereka untuk itu. Berapa banyak lagi kita harus tunduk kepada Bapa Roh kita dan hidup? Orang tua kami mendisiplinkan kami untuk sementara waktu sesuai keinginan mereka, tetapi Allah mendisiplinkan kita demi kebaikan kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Tidak memiliki disiplin tampaknya menyenangkan pada saat itu, tetapi itu menyakitkan. Namun kemudian, itu menghasilkan panen kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang telah dilatih olehnya. Ibrani 12:6-11